41 ya. Hadis yang ke 41. Ya. 42. Baik. 42. Barangkali yang ingin menyimak kemudian sambil menikmati ala kadarnya dipersilakan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbullahi ta'ala 'abdan wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qatawa. Hadis yang ke-24 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala mencintai hambanya yang mempermudah ketika menjual, kemudian mempermudah ketika membeli, kemudian mempermudah ketika membayar utang, dan kemudian mempermudah ketika ditagih hutang. Redaksi hadis tersebut tarjihnya adalah bahwa gambaran dari Rasulullah SAW seorang mukmin yang paling Allah cintai adalah ketika dia menjual suatu perniagaan itu dipermudah. Jadi kalau bapak-bapak sekalian umpama punya usaha menjual produk-produk yang akan dijual oleh sesama muslim, maka kata Nabi, Allah amat mencintai orang yang menjual barangnya itu dipermudah. Contoh begini, sekarang ini kan banyak produk-produk online ya. Nah, saya mau tanya bapak sekalian, itu akad daripada produk online itu menurut ulama fikih itu apa diharamkan, apa diperbolehkan? Sekarang kan musim pesanan barang online. Dan ini oleh ulama-ulama kontemporer merujuk kepada mazhab 4, itu akad yang dilakukan secara online, barangnya belum ada, itu kira-kira sah apa enggak? Kenapa? Sah apa enggak? Tinggal jawab aja. Saya bertanya, apakah jual beli barang belum ada lalu kita menyetujui barang belum ada, kira-kira menurut bapak-bapak sekalian itu sah atau enggak? Saya jawab, hadis Rasulullah seperti ini. Rasulullah mengatakan Allah amat mencintai seseorang yang menjual barangnya dengan mudah. Masalahnya adalah orang-orang sekarang itu membeli barang itu, dia transaksi tapi barangnya belum ada. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, jual beli yang barang belum ada itu nggak sah hukumnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau kita mengadakan akad jual beli barang yang nggak ada, itu nggak sah. Contoh begini Pak, umpama Bapak pengen jual tanah di Pati, Jawa Tengah. Saya sama Ustaz Yaya transaksi. Tanah saya belum lihat, cuman gambar doang. Saya belum lihat secara fisik itu barang di Pati, tanah. Belum lihat, tapi saya udah perjanjian dengan Ustaz Yayat, yuk gimana? Deal, maka akad perjanjian itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu nggak sah.
Apa sebab? Barangnya kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Jangan-jangan yang kita transaksi itu tanah orang atau tanah sengketa. Ketika sudah deal antara kedua belah pihak, deal nih, oke jadilah saya beli tanah di Pati. Belakang hari ternyata itu tanah sengketa, tanah pemerintah. Itu nggak sah berarti haram untuk akad jual beli itu tanpa ada barang yang kita unjukin, minimal sampel lah. Ini mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi kalau kita akad jual beli barang, ini kan aksesnya kan ingin mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang secara online, ya kan? Nah, dapat mempermudah, tetapi dalam konteks fikih itu kalau barangnya belum ada, kita lihat secara fisik langsung, itu nggak sah. Sekarang nih di sini ada aqua gelas, ada gelas ya. Saya transaksi sama Pak Surya, Pak, ini berapa harganya? Misalkan, oh ini pakai sekardus 15.000. Bagus juga. Coba dicek. Pembeli ketika kardus ini belum dibuka, itu boleh kita melihat barang di dalamnya, kita buka. Pak Surya, saya buka ya. Begitu lihat, yakin, nah maka itu menjadi sahnya kita jual beli. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kalau memang kedua belah pihak sudah sama-sama ridho, nah ciri gimana? Saat kita salaman. Coba tuh zaman dulu orang tua kita tuh kalau jual beli sapi, kambing, deal ya, itu salaman. Ini enggak online, begitu datang barang, banyak yang terjadi sebagian kecil di masyarakat, begitu pesan barang tiba-tiba nggak sesuai dengan pesanannya. Siapa yang rugi, Pak? Yang rugi konsumen. Untuk meminimalisir seperti itu, Imam Syafi'i sejak dulu itu mengharamkan atau tidak sah jual beli jika barang itu secara fisik belum kita lihat. Contoh di online, kan segala apa mudah tuh ya. Kita mau beli pisang tinggal klik, begitu datang pisangnya beda dan mesti bayar. Sementara kurir ini nggak mau tahu. Pokoknya konsumen datang pesan, kita bayar, udah dapat. Begitu buka, ya. Nah ini adalah bagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, la taqrabus sa'ah hatta, tidak akan terjadi dan dekat jarak kiamat kecuali ya taqarubul aswaq. Kata Rasulullah, ya taqarubul aswaq, tidak akan dekat bahkan terjadi kiamat sampai saking banyaknya sistem jual beli perdagangan di pasar. Salah satunya adalah online. Dulu kita ke pasar coba berangkat, becek-becekan, pilih barang. Sekarang enggak, klik datang. Dalam asas akad jual beli menurut Imam Syafi'i, saya ulangi lagi, sebetulnya jual beli akad secara online itu enggak sah. Tetapi menurut mazhab Imam Malik, selagi kedua belah pihak sama-sama oke, sama-sama ACC, karena sistem online ini memudahkan. Maka Imam Malik mengatakan, ini kan hadisnya ada, Habbullahi ta'ala abdan samhan idza ba'a. Kata Rasulullah, Imam Malik mengatakan, Allah sangat mencintai orang yang memudahkan menjual barangnya. Maka metode online ini itu didukung oleh mazhab pendapat Imam Malik. Mana yang kita pilih, Pak? Pendapat Imam Malik atau Imam Syafi'i? Dua ya. Menurut Bapak-bapak, pendapat mana yang mesti kita harus pilih? Apakah mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Malik? Syafi'i. Syafi'i. Lah kok dua kubu nih? Maliki lah. Bukan. Jadi karena kalau kita memang ngambil pendapat Imam Malik, berarti kita harus terima konsekuensi kalau barang kita pesan nggak sesuai. Iya kan? Itu masalahnya.
Pak Kiai, saya pengen dalam hal ini online pesan barang saya butuh. Saya pakai mazhab pendapat Imam Malik. Nah, oke. Tapi ketika pesanan barang yang kita pesan nggak sesuai dengan kriteria yang kita pesan, ya kita harus terima konsekuensinya. Aduh. Berarti kalau klik itu berarti oke gitu ya? Berarti oke. Nah, dianggapnya begitu, klik. Nah, karena nggak mungkin kan ketika, Pak, bentar ya Pak, Bapak kurir jangan pergi dulu. Saya cek dulu, dibongkar-bongkar, itu tetap udah jadi. Karena sistem yang di sana itu, udah kita klik oke, berarti kita udah rela, udah siap. Nah, kalau Imam Syafi'i berbeda. Kalau Anda masih terus menggunakan sistem akad jual beli secara online, barangnya belum ada, cuman gambar doang, ya kan? Gambar doang, kita setuju. Lagi masih mengatakan itu nggak sah. Masa kalau bahasa gini, masa ente lihat gambar kambing setuju, tiba-tiba kalau anak kambing gimana? Dibayar 3 juta. Fotonya tuh kayak gede banget. Begitu udah deal ya, begitu kami dibawa nih, itu anak kambing. Tapi kita udah salaman, dibatalkan, jadi haram hukumnya. Itu kita udah oke, salaman. Nah, bagaimana jalan tengahnya? Jalan tengahnya itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau Anda ingin jual beli atau ingin membeli satu produk, yang pertama pastikan bahwa Anda tahu di mana Anda beli barang itu. Umpama saya nih pengen beli ember, di mana tokonya Bang? Di sana. Kita kudu tahu dulu tokonya. Ini jalan tengahnya nih. Boleh kita secara online, tetapi kita mesti kudu tahu tokonya. Toko Imam Syafi'i, di mana tempatnya? Kalau nggak sesuai bisa kita anterin, ya kan? Yang tengahnya. Kemudian yang merugikan konsumen adalah itu harga nggak bisa dinego. Itu yang merugikan konsumen. Nggak bisa nego. Nah, dalam hal ini bahwa ada indikasi dari hadis Rasulullah SAW yang ke-42, kalau memang yang dagang itu mempermudah menjualnya dengan konsumen dan barangnya tersedia, umpama kitab rotib nih, saya jual kitab, jamaah korma bilang, pakai ini berapa pakai? Nah, karena modalnya 10.000, saya bilang, Pak, ini saya jual 15.000. Modal saya 10.000. Jika konsumen itu rela, itu sah udah. Ini Pak barangnya. Kepuasan konsumen itu adalah salah satu ijab qabul itu menjadi sah. Ayo dah, sekarang udah zamannya online, ya kan? Zamannya online. Kalau memang kita udah setuju, klik oke. Jika barang itu nggak sesuai, ya kita harus terima konsekuensinya. Kalau barang itu ya nggak sesuai dengan spesifikasi, aduh gimana nih, dibalikin nggak bisa, duit udah keluar, dibayar. Nah, itu berarti kita harus siap-siap terima ketidaksesuaian dengan barang yang kita pesan. Kemudian kata Nabi yang kedua, wasamhan idashtara. Kalau seseorang ingin menjual satu barang, tolong jangan mahal-mahal. Ketika Rasulullah SAW bawa dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Bapak tahu negeri Syam? Tahu Bapak negeri Syam? Ketika Rasulullah membawa dagangan produk Sayyidah Khadijah ke negeri Syam, Syam itu Libanon, terus Yaman, terus Jordania, itu Syam. Itu yang diberkahi oleh Allah saat itu, zaman Rasulullah SAW. Nabi bawa dagangan, kemudian ketika Rasulullah SAW baru dagang dibawa, Nabi bilang gini, Pak, ini barang ini bagus, cuman harganya sedikit mahal. Kalau ini Pak, harga di bawah barang ini ya agak murah. Dan yang ketiga ini, harga ini paling barangnya agak jelek, tapi ya harganya di bawah ini Pak.
Dan modalnya itu Nabi kasih tahu, kasih unjuk. Kalau bapak pilih mana? Muhammad, saya pengen ini. Kalau ini harganya 20.000, modalnya 15.000. Oh nggak apa-apa, saya beli ini. Karena saking ridhonya pembeli, maka semua barang Rasulullah itu habis, nggak bersisa, nggak sampai nunggu berhari-hari, Pak. Sistem perniagaan Rasulullah itu sudah diajarkan sejak zaman Nabi. Kalau ini saya ngambilnya 10.000, harga barangnya 10.000, saya jual 15.000 deh. Semua modalnya itu dikasih tahu sama Nabi, terbuka, transparan. Pembeli jadi bisa milih. Wah, saya nggak cukup, saya gini aja ya Muhammad. Oke, bawa. Hingga nggak sampai 1 hari barang dagangan produk Sayyidah Khadijah, karpet, permadani, korma, kismis itu habis semua. Sementara pedagang lainnya tuh nggak habis. Karena apa? Dagangannya begitu mahal, hingga pembeli, aduh mahal. Begitu berangkat lagi Nabi Muhammad ke negeri Syam, kedua, ketiga dan seterusnya, itu semua pembeli, saya mau nunggu Muhammad ntar datang kita lagi. Hingga akhirnya apa? Pedagang-pedagang yang tadinya culas, barangnya kualitasnya rendah, dia pengen ngambil barang apa untung setinggi-tingginya, akhirnya nanya sama Nabi Muhammad, Muhammad, kok bisa habis ya? Kenapa sih? Apa kata Nabi? Idza wasamhan idza staro. Kalau kamu dagangan pengen habis, tolong kalau mau jual atau beli, tolong dipermudah. Dimudahin, Pak. Umpama ya Muhammad, saya uangnya cuma segini, boleh nggak ini? Oh silakan, boleh. Umpama yang pertama dia pengen yang ini tapi uangnya nggak cukup, itu Nabi kasih, Pak. Konteks sekarang ada yang jual buah, ya, yang buah jeruk. Bang, ini manis, cobain aja, ya kan? Kebanyakan di masyarakat itu kan, yang dibuka yang udah manis, ya. Nah, yang dibuka udah manis, begitu dibeli 2 kilo sampai rumah asem, kecewa nggak? Itu kebanyakan cerita-cerita di masyarakat yang saya terima, yang dapat. Bagaimana hukumnya? Pembeli nggak berdosa, tapi yang dagang itu berdosa. Kemarin ketika Idul Adha, ini banyak masukan juga banyak, saya juga banyak menjawab sih waktu itu. Ketika harga kambing umpama ya, tahun kemarin tuh Idul Adha, harga kambing panitia membuat mufakat, harga kambing itu tahun sekarang 3.500.000 umpama. Nah, kita beli. Kemudian ketika kita beli sebagai panitia, kita berucap akad, diawali dengan kalimat, Pak, saya mau cari hewan kurban kambing. Padahal ini orang panitia udah tahu yang dimufakati 3.500.000. Tapi diawali seperti ini, Pak, kambing yang 3,5 mana? Ini. Udah, yang 4 juta ini, ditunjuk tuh harganya. Boleh nggak Pak, yang 3,5 juta kurangin dikit? Itu dalam akad seperti itu, Imam Syafi'i memakruhkan. Karena sudah dianggarkan dalam mufakat panitia, harga 1 ekor kambing itu, jika ada yang mau ingin menjadi mudhohi, itu 3,5. Tapi ketika orang wakil dari panitia ini membawa uang, lalu terjadi tawar-menawar, maka dianggap Imam Syafi'i itu adalah makruh. Makruh apa? Makruh tanzi yang mendekati keharaman. Makruh takribu minal haram. Yang mendekati dengan unsur keharaman. Karena sudah ada permintaan secara pribadi. Pak, kalau bisa, ini saya pengen ini 3,5, cuman bisa nggak Pak kurangin 3 juta deh, 3 juta seperempat, 3.250.000. Padahal dari penjual nggak ada diskon, tapi kita minta diskon. Akhirnya transaksi akad pembelian hewan kurban itu nilainya menjadi makruh.
makruh, apa standarisasi makruh? Standarisasi makruh ada atau definisi makruh adalah di saat perbuatan itu kita lakukan itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kalau udah Allah dan Rasul benci, itu nggak ada nilainya, Pak. Nggak ada nilainya. Tetapi ketika itu sampai terjadi, siapa yang menanggung konsekuensinya? Itu tadi orang yang bernegosiasi untuk membeli hewan kurban dengan cara negosiasi kalau bisa. Terkecuali penjual hewan kurban itu, Pak, ini 3,5, tapi Bapak saya diskon. Berbeda. Karena penjual itu memahami hadis yang sampai kepadanya. Wasamhan idastaro. Kata Nabi, Pak, kalau pengen menjual, membeli, tolong mudahin. Dipakai tuh sama penjual kambing. Oke, dipakai. Begitu, Pak, mana harga kambing 3,5? Ini, Pak. Diceritain ini bagus, ini sudah sesuai dengan kurban. Lalu penjualnya bilang, Pak, karena Bapak beli kambing ini, maka saya diskon 250.000. Itu menjadi rezeki panitia. Sah. Nggak makruh hukumnya. Karena yang menghendaki berkeinginan adalah yang menjual produk itu untuk memudahkan transaksi jual beli. Sapi maksimalkan kolektifan tuh 7 orang. Dimufakati dalam satu rapat, sapi itu kolektif per orang katakanlah 3.500.000 ya. Ya kan bisa gitu, kalikan 7 berapa? 24. Kemudian nilai 24 itu dibawalah uang ini mencari sapi. Terjadi transaksi seperti itu. Pak, ini berapa sapi? 24, ini 22, ini 23. Sudah dijelaskan penjual, maka si Fulan ini 24 harusnya sesuai dia pilih sapi seperti itu. Tapi berhubung karena ada kepentingan bermacam-macam alasan, Pak, saya mau yang sapi 22. Maka menurut Imam Syafi'i, maka transaksi semacam itu, apalagi buat kurban, itu hukumnya makruh. Nilainya berkurang, sah tapi makruh. Makruh ada perbuatan yang dibenci Allah dan Rasulnya karena nilai kualitas akad jual beli itu tidak sesuai dengan tuntunan yang Nabi ajarkan. Oh, silakan Bapak, kalau yang mau ngudut silakan. Wasamhan idza qada wasamhan idza qatado. Kata Rasulullah, Allah sangat mencintai hambanya yang mempermudah ketika bayar utang, dan Allah mencintai hambanya ketika menagih hutang. Ini masalah hutang sekarang. Dalam konteks hadis yang ke-42, ini masalah hutang. Dasar daripada pokok hutang itu prinsipnya adalah kita berhutang berarti wajib bayar. Apapun hutangnya, apalagi hutang terhadap hak-hak Allah. Contoh, seumpama ada kasus fikih, seseorang di masa mudanya dia dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i. Kemudian setelah udah usia 50 sampai mendekati 60 tahun, dia mulai ada dorongan dari dalam dirinya untuk mencoba membayar sholat itu sebagai qadha. Karena orang itu mendengar keterangan daripada guru-guru atau ulama bahwa seseorang yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka hukumnya wajib diqadha. Ya, itu kan? Pertanyaan saya, apakah Anda tahu saat semasa lalu itu berapa rakaat, berapa waktukah yang Anda tinggalkan? Andai kata ada keterangan seperti itu, lo kamu mesti qadha. Ada ulama, ada ustadz yang mengatakan
kalau kamu meninggalkan sholat di masa lalu dengan sengaja, maka wajib diqadha. Pertanyaan saya adalah, apakah kita tahu dulu itu berapa waktu yang pernah kita tinggalkan? Coba deh. Sekian tahun kali berapa hari kali berapa waktu. Nah, hitung dulu mestinya. Baru qadha. Kita kan nggak tahu. Itu masalahnya. Akil balik itu. Lah karena kita kesulitan untuk menghitung-hitung berapa sholat yang sengaja kita tinggalkan tanpa uzur syar'i, maka ada opsi kedua. Kata fikih, kalau seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, opsi kedua dalam konteks kajian fikih, ini masalah hutang. Maka opsi kedua adalah kamu cukup taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Kalau bahasa begini, bahasa orang awamnya. Ya Allah, janji sama diri sendiri, ya Allah, demi Allah dan demi diri saya, sisa umur saya ini saya taubat, saya nggak akan tinggalkan sholat saya hatta yamut, sampai saya mati. Itu taubatan nasuha. Kita nggak bisa merefleksi yang lalu berapa sholat yang mesti saya qadha. Kalau diambil opsi pertama, pakai saya mau qadha sholat saya, oke. Tapi sebelum Anda mengqadha sholat, coba hitung berapakah sholat zaman waktu lalu yang Anda tinggalkan dengan sengaja. Loh, kita udah nggak ingat, karena apa? Kita udah kemakan usia berapa ya? Coba dihitung usia sekarang, udah nggak bisa. Ada yang bisa memastikan kapan sholat yang pernah itu dihitung 5 kali dalam sehari, kalikan setahun, 2 tahun, terus saja. Ada yang sanggup untuk meriwayat itu? Enggak. Maka kata ulama fikih, ittafaqul ulamaul fuqaha. Ulama fikih memberikan satu kesepakatan. Jumhur ulama fikih mengatakan opsi kedua adalah coba kamu taubatan nasuha. Kalau seseorang udah taubatan nasuha, satu, syaratnya ada 3. Satu adalah saya janji nggak bakal ninggalin sholat lagi sampai saya mati. Syarat kedua, saya paling akan membenci diri saya kalau saya sampai berani ninggalin sholat. Ketiga, saya tidak akan lepas dari sholat itu. Itu syaratnya. Nah, baru dikatakan biasa taubatan nasuha, diterima. Seperti itu. Ini masalah hutang. Bagaimana seandainya hutang antar sesama? Ada teman ngutangin. Teman kita kasih minjem duit, ya kan? Kemudian teman itu meninggal. Berarti wajib bayar hutang nggak? Wajib kan? Wajib. Kan sampai mati kan? Wajib. Permasalahannya di saat kita ngasih uang pinjam teman itu ada saksi nggak? Ada saksi nggak, Pak? Kan bisa kan ngelak. Ahli waris bisa ngelak, Pak. Bapak saya nggak ngomong, saya nggak tahu, Pak. Tapi yang ngutangin, bapak kamu dulu ngutang sama saya 100.000. Ahli waris nggak mau bayar, sah nggak? Sah sebetulnya. Tetapi yang bersangkutan yang wafat itu menjadi beban hidupnya saat dia sudah pindah alam, dari alam dunia sampai alam kubur. Contoh, ada satu riwayat ketika ada umat Rasulullah yang meninggal, itu yang pertama Nabi nanya apa? Apakah jenazah ini punya hutang? Dijawab oleh tetangganya, alaihi dinaron. Ya Rasulullah, betul, jenazah ini punya hutang 2 dinar. 2 dinar itu berapa Pak Surya? Kalau ikut emas, ada nggak 3 juta? Nggak sampai ya. Kalau emas, umpama emas tuh yang nomor 2 itu 500, katakan 1 juta deh ya, ya kan? Nabi pengen sholatin itu jenazah, Nabi nanya, apakah jenazah ini punya hutang? Dijawab oleh ahli warisnya. Apa katanya? Alaihi dinaron. Betul ya Rasulullah,
jenazah ini punya hutang 2 dinar. Akhirnya Nabi itu nggak jadi sholatin, Nabi berpaling. Nah, Nabi kembali ke rumah. Di perjalanan, sahabat Nabi itu Abu Qatadah ngejar-ngejar. Abu Qatadah ngejar-ngejar bilang, ya Rasulullah, alaihi iqtado, ya Rasul, jenazah itu nanti saya yang bayarin. Akhirnya Rasulullah kembali lagi dan mensolati jenazah tersebut, karena udah ada penjamin yang mau bayarin itu jenazah. Begitu udah berjalan 2 hari, Nabi panggil tuh sahabat Nabi Abu Qatadah, Qatadah sini. Ada apa ya Rasulullah? Kemarin kamu udah bayarin belum utang jenazah itu? Belum ya Rasulullah. Pantas aku melihat jenazah itu sedang dibakar oleh api. Sekarang kamu bayar. Oh baik ya Rasulullah. Akhirnya Abu Qatadah yang tadi sebagai janji mau jamin bayar, hari itu segera membayar utang 2 dinar kepada mayit. Apa dibayarin? Setelah dibayarin utangnya, apa kata Nabi? Abu Qatadah, apa sabda Nabi? Al-ana baridun jaldu. Sekarang dia udah nggak dibakar lagi. Berarti benar, para tokoh-tokoh agama ketika melepas jenazah ingin dimakamkan selalu berpesan, barangkali ada hutang, piutang, tolong hubungi keluarga. Itu memang benar, hutangnya itu harus dibayar, sampai mesti dibayar. Kalau enggak, hutang uang, hutang janji, itu kalau kita tunaikan Pak, itu bakal memperberat nanti kehidupan kita di alam kubur. Kalau nggak ditunaikan, oh bahaya. Karena Rasulullah SAW bilang, si fulan dia itu sedang dibakar di alam kuburnya. Akhirnya kata Abu Qatadah, siap Rasul, sekarang saya bayar. Begitu udah dibayar, bilang, ya Rasulullah udah saya bayarkan. Nabi dibuka kasaf oleh Allah. Apa sabda Nabi? Al-ana baridun jaldu. Sekarang dia udah nggak dibakar lagi. Artinya apa? Nyata bahwa semua hutang piutang kepada sesama, kalau toh memang kita nggak mampu bayar atau ada janji yang nggak mampu kita tunaikan, harus kita konfirmasi supaya nanti di saat kita tutup usia udah beres. Sekarang ada nggak ketika kita punya janji, punya utang, tapi belum kita perbarui akadnya, tiba-tiba kita wafat, itu berbahaya untuk alam kubur kita. Ini masalahnya. Maka Nabi bilang, coba, setiap hutang itu pasti akan ditagih, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam konteks hadis ini, kandungan hadis yang ke-42 ini, yang pertama tadi itu mudahkan jual beli, itu hamba Allah paling Allah cintai. Yang kedua, konteks hadis ini adalah segera tunaikan hutang dan tagih bagi mereka yang mempunyai hutang kepada kita. Yang nagih juga harus dengan arif, dengan afif. Afif itu apa afif? Murah, ucapannya lemah lembut. Pak kapan? Mohon maaf, segala macam. Kita nagih seperti itu. Maka itu hamba yang paling Allah cintai, karena sudah ada masuk dalam kriteria mudahkan. Bagaimana Pak Kiai kalau saya ngutang atau saya tuh pengen nagih, rimbanya saya nggak tahu kemana? Itu bagaimana seharusnya? Kita mau nagih nih, kita butuh. Ternyata orang itu udah nggak ada di Jati Jajar. Itu bagaimana? Tergantung kita, apa kita mau ikhlasin, apa kita mau cari keberadaannya. Itu masalahnya. Yang paling baik adalah, ya udahlah, saya lagi susah, terus begitu pergi tanpa pamit, saya lagi butuh, udah kita ikhlasin aja. Dalam satu keterangan Imam Al-Ghazali, orang yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain kemudian dia ikhlaskan, maka Allah akan mengganjar pahala 18 kali pahala untuknya. Seperti itu. Kita selanjutnya, Pak Kiai, bukan masalah
ikhlasnya, yang minjem gede banget. Itu kalau saya ikhlasin gimana? Itu kan manusiawi ya. Itu manusiawi. Pura-pura lupa gimana? Hah? Kalau pura-pura lupa, ya itu apalagi begini Pak. Dia mampu bayar utang, ya kan? Tapi dia jadi tarsok, bahkan dia di hatinya dia niat nggak mau bayar utang. Orang kalau tipikal dia mampu bayar, tapi dia ada niatan nggak mau bayar, itu hati-hati. Apa kata Nabi? Nanti orang seperti itu, tipikal seperti itu, nanti Allah bangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak ada dagingnya. Nauzubillah min. Dan ia laksana sebagai pencuri statusnya di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Ini ancaman Nabi. Nah, cerita kisah seperti ini jangan kita anggap sebagai cerita saja, tetapi sebagai satu renungan agar masalah hutang piutang atau kita jual beli yang paling Allah cintai ahabbu. Kalau kalimat ahabbu berarti apa? Kalau dalam ilmu shorof, nahwu shorof itu ismu tafdil. Ahabbu, ya kan? Ahabbullah berarti Allah sangat cinta. Itu isim tafdil. Ada nilai lebih kalau seseorang bisa memudahkan menjual barang atau bisa membeli dengan mudah, itu hamba Allah paling Allah cintai. Yang pertama, kalimat di hadis yang ke-24 ini ahabbu, kalau seseorang mengikhlaskan uangnya yang ditagih susah, diikhlaskan, itu Allah sangat mencintai hamba yang paling mengikhlaskan uangnya nggak balik. Kalau dia paling, ini kan kalimat ini redaksi hadisnya kan ahabbullahi ta'ala. Allah sangat mencintai, berarti sangat kan paling. Nah kalau dalam ilmu nahwu, ahabbu ini adalah ismu tafdil, nilai yang paling lebih di antara hamba-hambanya. Kalau dua sifat ini bisa kita lewatin, ya udah deh Pak Kiai, orang itu saya ikhlas, ini saya ridho, saya ikhlas, udah. Kalau udah ikhlas berarti nggak ada rasa gedek, benci, kesel, segala macem. Kalau masih begitu berarti kita belum ikhlas. Ikhlas itu udah saya ridho, ikhlas. Nah kalau kita bisa menguasai kondisi seperti itu, maka kata Allah ahabbullahi ta'ala, itu hambaku yang paling aku cintai. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita satu lagi hadis, ada pertanyaan? Tentang ini tadi Kurban. Kita tadi sudah disepakati panitia tidak sepakat. Biasanya kan suka ada akal-akalan itu. Makanya kenapa ada tawar-menawar gitu kan? Iya. Untuk tali, misalkan plastik. Nah, itu gimana? Di surat Al-An'am ada, saya lupa ayatnya, Allah berfirman, "Idz taqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min akhar qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ayat itu mengisahkan asal muasal kurban, ada dikisahkan di Al-Quran itu sosok anak Nabi Adam. Bapak-bapak kenal namanya? Habil dan Qabil. Ketika terjadi persengketaan, ketika Allah menurunkan hukum yang lahir kembar antara Habil dengan Ikrimah disilang. Yang Qabil dengan Labuza, Habil dengan Ikrimah. Itu Nabi Adam dikasih hukum sama Allah, pernikahan sah asal disilang. Nah, Qabil nggak mau sama Labuza. Saya nggak terima, ya ayah, saya nggak mau terima. Kenapa? Labuza jelek, saya nggak mau. Apa kata Nabi Adam? Nah, ini hukum Allah, kamu harus tunduk patuh. Karena lihat, Habil dapat Ikrimah yang paling cantik, padahal Qabil begitu lahir dengan nama apa? Ikrimah, pasangannya nggak boleh. Akhirnya karena nggak diterima sarannya, akhirnya timbul rasa dendam. Nah, akhirnya Nabi Adam sholat. Jangan dikira Pak, Nabi Adam sampai Nabi Isa
itu perintah Allah sholat. Hanya sholatnya berbeda dengan cara Rasulullah SAW. Nabi Adam itu kalau sholat berdiri, ya Allah gimana nih? Ini anak saya nggak mau sesuai dengan ketentuanmu, ya Allah gimana? Maka Allah memberikan satu firman, il taqarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Adam, kata Allah nih, coba kamu bilang sama anak-anak kamu, Habil Kabil, persembahkan kurban terbaik mereka. Jika salah satu mereka diterima, maka dia berhak untuk mengkawinkan Ikrimah. Habil ternak domba, Kabil pertanian anggur. Habil karena kurban ini untuk Allah, dia carikan kurban itu hewan yang terbaik, gemuk, sehat, nggak ada cacat. Wah ini nih mata kurban, udah siap taruh. Kabil, karena Kabil ini ada sifat sisi dengki, iri, dia petik anggur. Nah, di dalam wadah itu yang busuk di bawah, yang atas yang bagus ditutupin. Persembahan pertama kali kurban itu terjadi kisah antara Habil dan Kabil. Adam nanya, Habil, Kabil sudah ada kurban terbaik kamu? Habil, ini Pak kurban domba saya. Kamu Kabil, ini anggur saya. Nabi Adam doa, ya Allah, hari ini sudah sesuai dengan ketentuan ketetapanmu ya Allah. Tolong berikan hamba bukti siapa yang berhak untuk menikahi Ikrimah. Akhirnya apa? Karena keikhlasan seorang Habil, kurban untuk Allah, dipilih kambing domba terbaik di antara domba-dombanya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persembahan kurban pertama kali di dunia adalah Habil. Kabil nggak terima. Ayah, ini nggak adil. Saya sudah cari anggur yang terbaik. Kenapa yang terima Habil? Ini pasti ada kongsi nih antara ayah dengan Habil. Tambah dendamnya, tambah luka hatinya karena nggak bisa memiliki Ikrimah. Kabil, kalau bahasa kita Kabil, kamu tetap akan nikah dengan Labuza. Dan Habil, karena diterima persembahan oleh Allah berupa domba yang baik, yang terbaik, dia berhak menikahi Ikrimah. Terjadilah pernikahan. Kabil dendam, sakit hati, muncullah, awas, akhirnya terjadilah pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Itu rujukan, setiap orang yang ingin berkurban untuk Allah, pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Nilai 3,5 juta dikalikan 7 orang berarti 24 juta. Pak, mana sapi yang harga 24 juta? Oh ini, terima. Nggak ada nego-nego, apapun dalilnya. Ini kan buat beli tali, buat beli kantong, buat rokok, kopi. Jika akad itu terjadi, maka nggak sah. Karena sudah dikotori oleh nilai. Habil nggak hitung-hitungan, Pak, buat siapa Pak? Buat Allah, siap. Dicarikan itu. Pak, boleh nggak Pak? Ada kriteria yang ini. Nggak ada tawar-menawar. Itu menjadi rujukan landasan yang bersifat prinsip. Tapi kalau kita mulai merubah-rubah tentang mufakat yang tadi katakan 3,5 juta kali 7 orang 24 juta, lalu kita mempunyai dalil tersendiri. Pak, ini berupa 24 ya? Bisa nggak Pak kurang? 23 gitu, atau 23, berapa gitu. Karena yang pembeli itu minta, dalam konteks transaksi akad jual beli, Imam Syafi'i mengatakan la yasihu ay makruhah. Nggak sah. Nggak sah itu berarti apa? Ay makruha. Ini hukum akad itu makruh jadinya. Karena melanggar mufakat tentang harga korban jual beli yang sudah dimufakati. Ketika terjadi akad itu, maka dari awal pertama sampai selesai pembagian distribusi daging, semua nilainya di pandangan Allah itu makruh semua.
Artinya udah terkontaminasi. Kira-kira bahaya nggak? Oh, berbahaya. Maka kudu hati-hati. Ketika sudah mufakat antar panitia, itu jangan diotak-atik. Karena imbasnya adalah yang tadi kualitasnya sudah baik, sudah bagus, terbaik, lalu kita bikin keruh dengan dalih macam-macam. Akhirnya yang tadi baik, sah, halal, thayyib menjadi rusak. Gara-gara ada alasan yang A, B, C, D. Begitu terjadi pemotongan sampai distribusi daging, semua dalam pandangan Allah makruh semua nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Maka hakikat kisah ini adalah bagian kalau untuk kurban untuk Allah itu jangan tanggung-tanggung. Sering guru-guru kita pernah ngasih tahu dalil Al-Qur'an. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apabila kamu, kata Muhammad, ya Muhammad sampaikan kepada mereka, apabila kamu ingin infak kurban terbaik, maka ambillah barang yang paling kamu cintai. Saya mau kurban kemana? Ke Al-Karomah. Beli jeruk, ini berapa nih? Sekilo 40, gede-gede manis. Ini berapa? 15, asem, kecil. Kalau niatnya buat lillah, untuk sedekah, ambil yang terbaik. Ambil yang terbaik. Itu contoh kecil. Setiap perbuatan baik yang masuk wilayah ritual kepada Allah, jangan sekali-kali kita terkontaminasi dengan kepentingan apapun juga. Coba contoh. Usolli fardal isya arba'a raka'atin masabaqil kitabi adaan lillahi ta'ala. Semua amal ibadah untuk Allah itu ujungnya apa? Lillah. Puasa lillah, salat lillah, zakat lillah. Nuntut ilmu sekarang di Masjid Al-Karomah itu lillah. Kenapa harus kita terkontaminasi niat itu hanya untuk kepentingan-kepentingan? Ini bakal dihisap kita nanti. Ini bakal dihisap. Kalau niat kita lillah, itu jangan pernah ada sebuah atraksi yang bisa celah itu menyebabkan nilai kualitas ibadah itu menjadi rusak. Maka kata hadis ini, wasamhan idza qadha wasamhan idza qata. Kalau kamu ngutang, pinjam yang baik. Kita jadi hamba Allah yang paling disukai. Kalau kita pengen tagih yang baik. Itu hamba Allah yang paling Allah sukai. Ini asas yang paling prinsip yang bakal bisa kita terapin. Jual beli kudu baik, yang jual mesti baik, senyum. Maaf Pak, beli apa Pak? Beli ini, oh ini, silakan. Berapa Pak? Beli beras. Oh iya berapa Pak? 3 liter, baik. Kalau kita penjual, mudah senyum, ramah, itu kita otomatis jadi hamba Allah yang paling Allah cintai. Gitu Pak Iwan. Wallahu alam bishawab. Ada lagi?